Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Kristabel Gafriana Nulohi dari kelas 10 E3 SMA Negeri 4 Jakarta dengan nomor absen 6. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data dari mata pelajaran sosiologi dengan guru pengampu buat Mini Anggreni Adnan Esos. Yang pertama, saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Adapun pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan ataupun memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu penelitian. Teknik pengumpulan data itu ada 5. Yang pertama, kuesioner atau angket, wawancara atau interview, observasi atau pengamatan, pustaka atau dokumentasi, dan analisis media massa. Nah, yang pertama ada teknik kuesioner atau angket. Jadi, teknik ini menggunakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang akan disampaikan kepada sampel atau responden. Adapun kelebihan dari teknik kuesioner ini, jadi kita bisa mendapatkan informasi dalam jumlah yang banyak tapi waktunya singkat. Dan juga teknik ini tidak memerlukan kehadiran peneliti di tengah-tengah responden ataupun sampel. Lalu juga bisa disesuaikan dengan waktu si responden. Jadi misalkan si responden ini sibuk, jadi kuesioner bisa diisi di waktu senggangnya dia. Tapi juga ada kekurangannya, yaitu informasi yang didapat itu tidak terlalu mendalam, dan juga kuesioner ini tidak cocok dan tidak efektif bagi responden ataupun sampel yang buta huruf. Lalu yang kedua ada teknik wawancara atau interview. Jadi seperti namanya, instrumen yang digunakan yaitu pedoman wawancara. Jadi si peneliti atau si pewawancara memberikan pertanyaan kepada responden atau informan. Adapun kelebihannya itu yang pertama, kita mendapatkan jawaban bisa lebih mendalam karena kita langsung berkomunikasi dengan si sampel, dan juga jawaban yang didapatkan itu bisa lebih terpercaya dan juga akurat karena langsung dari orang yang mau kita tanyakan begitu. Beda dengan kuesioner. Kalau kuesioner kan yang ngisi belum tentu orang itu, tapi kalau yang wawancara kita udah tahu nih kalau misalnya emang itu orang yang kita wawancarai. Lalu juga tidak dibatasi oleh kemampuan membaca ataupun menulisnya, dan juga bisa di mana saja dan untuk usia berapa saja. Namun kekurangannya ini membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih gitu ya dibandingkan dengan metode yang lain. Dan juga tidak cocok untuk orang yang tunawicara atau bisu. Dan juga untuk si interviewer atau si pewawancara itu membutuhkan kemampuan bahasa yang baik agar si responden mengerti apa yang ditanyakan. Lalu ada teknik pustaka atau dokumentasi. Jadi kalau secara singkatnya, jadi kita itu mencari referensi dari buku, lalu kita olah lebih lanjut. Kelebihannya itu kita bisa melakukan perkembangan penelitian sesuai bidang yang kita teliti. Terus kita bisa menggali teori-teori dasar dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan juga kita bisa menghindari duplikasi nih. Jadi dari referensi yang buku-buku yang kita ambil, kita tahu kan misalnya tahun segini udah pernah ada penelitian bla bla bla. Nah, jadi kita bisa menghindari duplikasi. Jadi kita nggak mengikuti penelitian yang udah ada sebelumnya. Lalu ada kekurangannya juga. Bisa aja tuh penelitian yang kita cari, pustakanya tuh bukunya udah nggak ada. Bisa aja seperti itu. Terus juga data yang diperoleh mungkin tidak sesuai sama kebutuhan peneliti kita karena emang dibuat sama orang lain. Lalu ada teknik observasi atau pengamatan seperti namanya ya. Jadi si peneliti ini melakukan pengamatan atau observasi kepada sampel atau populasi yang sudah ditentukan. Adapun observasi ini dibagi menjadi 2, yaitu partisipasi dan non-partisipasi. Kalau yang partisipasi ini si sampel dia berpartisipasi secara langsung. Kalau yang non-partisipasi dia berpartisipasi secara tidak langsung. Jadi si peneliti mengamati kegiatan si sampel tapi tidak sembari mengikuti kesehariannya begitu. Lalu untuk kelebihannya, ada banyak kejadian-kejadian penting yang bisa diperoleh pada saat pengamatan, dan juga dapat memperoleh data secara langsung dengan baik secara verbal maupun non-verbal, dan juga dapat mencatat hal-hal penting, perilaku penting,
dalam waktu kejadian tertentu yang berlangsung atau saat suatu perilaku terjadi begitu. Lalu untuk kekurangannya, banyak kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan observasi secara langsung. Dan juga jika si informan ini tahu kalau misalnya dirinya sedang diselidiki, kita nggak tahu nih entah kesan yang menyenangkan ataupun dia nggak suka kalau misalnya dirinya sedang diselidiki. Dan juga observasi ini biasanya terbatas oleh waktu kejadian. Lalu ada teknik analisis media massa. Jadi kalau dari namanya itu media massa ya, cangkupannya luas. Jadi sumber-sumber data atau informasi yang kita dapat itu dari kemajuan teknologi, misalkan internet atau ya berita-berita. Adapun kelebihannya, ruang lingkupnya itu luas, mulai dari lokal, nasional, sampai internasional. Dan juga isinya mencakup berbagai sektor kehidupan sosial. Lalu sebagai sumber informasi, jadi media massa ini tidak hanya menyampaikan fakta saja, namun juga opini dan interpretasi. Namun ada juga kekurangannya, karena ruang lingkupnya ini luas, maka dibutuhkan suatu kemampuan untuk memilah berita sesuai dengan topik penelitian. Dan juga kebahasa berita itu yang didapatkan kebahasan berita sulit didapatkan, terutama tulisan yang tidak memiliki rujukan yang jelas. Jadi teknik pengolahan data itu ada dua. Yang pertama itu statistik dan non-statistik. Nah, teknik pengolahan data secara statistik itu jadi secara pendekatan kuantitatif. Jadi menggunakan formula atau rumus dengan memakai hitungan statistik. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu ya tahap persiapan data. Itu ada editing dan coding. Lalu kedua ada tahap perorganisasian data, itu ada tabulasi. Lalu yang ketiga ada tabel data. Biasanya itu tabel data dia ada makna tabelnya apa, terus tabelnya diberi kategori, diberi title, diberi footnote, dan juga beberapa komponen-komponen tabel lainnya. Lalu ada teknik pengolahan data secara non-statistik. Jadi data yang dikumpulkan itu dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang terekam dalam catatan lapangan. Lalu diolah sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu bisa dijawab. Adapun langkah-langkahnya yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Sekian penjelasan mengenai teknik pengumpulan data dan pengolahan data dari saya. Ya, dan referensi yang saya dapatkan itu dari PPT materi yang diberikan oleh Bu Admini di Google Classroom Sosiologi. Bila ada kesalahan kata maupun kurangnya informasi, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.